Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai PPh 21 bukan pegawai menurut PMK nomor 168 tahun 2023. Nah, kita di sini menjelaskan latar belakang terbitnya PMK terlebih dahulu ya teman-teman, untuk mengetahui apa itu PMK nomor 168 dan maksud diterbitkannya PMK nomor 168 itu seperti apa. Pertama yaitu cara perhitungan dalam pemotongan PPh pasal 21 dalam ketentuan kompleksitas yang tinggi dan skema perhitungan yang sangat bervariasi seperti halnya contoh perhitungan PPh final, PPh pasal 23, sehingga dapat menyulitkan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban PPh 21. Dan yang kedua, telah ditetapkan peraturan pemerintah nomor 58 tahun 2023 atau tentang tarif pemotongan dan pengenaan pajak penghasilan pasal 21 atas penghasilan pasal berhubungan dengan pekerjaan, jasa, ataupun kegiatan pajak orang pribadi. Nah, selanjutnya, substansi PMK nomor 168, cara perhitungan atas pemotongan PPh pasal 21 melalui penggunaan tabel tarif efektif untuk menghitung kewajiban PPh pasal 21 masa pajak. Nah, selain masa pajak terakhir yaitu dari bulan Januari sampai bulan November. Terus, cara perhitungan PPh setahun tetap menggunakan tarif pasal 17 ayat 1 seperti ketentuan lainnya. Dan selanjutnya, tidak memberikan tambahan beban pajak baru bagi masyarakat atau dalam kurung pegawai karena perhitungan PPh pasal 21 setahun masih menggunakan tarif yang sama. Kita lanjut, nah di sini kita dalam intinya yaitu dengan mengenai PPh 21 bukan pegawai. Nah, apa sih bukan pegawai itu? Bukan pegawai adalah orang pribadi selain pegawai tetap dan pegawai tidak tetap yang memperoleh penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun sebagai imbalan atas pekerjaan bebas atau jasa yang dilakukan berdasarkan perintah dari pemberi penghasilan. Nah, siapa aja sih yang menerima penghasilan yang termasuk pada bukan pegawai? Yang pertama itu pada pekerjaan bebas, contoh itu seperti pengacara, akuntan, arsitek, dokter, dan lain-lain juga. Yang kedua itu pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, dan yang ketiga itu penasehat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator. Dan yang keempat itu pengarang, peneliti, dan penerjemah, dan yang kelima atau yang terakhir itu olahragawan. Nah, dari penerima penghasilan yang termasuk pada bukan pegawai yaitu mereka adalah yang menghasilkan jasa tetapi tidak adanya tanda tangan kontrak ataupun tidak ada tanda tangan kontraknya ya teman-teman. Nah, selanjutnya di sini ada penjelasannya juga lagi. PMK nomor 168 tahun 2023 tidak lagi membedakan antara bukan pegawai atau tenaga ahli yang menerima penghasilan berkesinambungan ataupun tidak berkesinambungannya. Nah, terus kategori bukan pegawai adalah seperti tenaga ahli dan orang pribadi yang memberikan jasa, maka ada penegasan bahwa PPh pasal 21 ini hanya dikenakan atas jasa. Selain jasa catering, penghasilan bruto sebagai dasar pengenaan pajak adalah jumlah penghasilan di luar pembelian material, pembayaran upah kepada pihak lain yang dikerjakan, atau pembayaran kepada pihak ketiga. Nah, selanjutnya yaitu rumus perhitungan PPh 21. Nah, rumusnya itu ditetapkan khusus untuk yang berkesinambungan ataupun tidak berkesinambungan tetap sama ya teman-teman pada PMK nomor 168, tidak seperti yang dulu yang masih rumit dalam perhitungannya. Jadi rumusnya hanya PH bruto dikali 50% dikali tarif pasal 17. Nah, untuk lebih lanjut lagi kita tonton di video selanjutnya yaitu mengenai contoh soal dan juga cara-caranya. Nah, ini dia contoh soal perhitungan pajak penghasilan pasal 21 atas imbalan jasa PMK 168 tahun 2023. Nah, di sini kita baca terlebih dahulu. PPh 21 bukan pegawai tidak berkesinambungan. Tarif pajak bukan pegawai yang menerima penghasilan tidak berkesinambungan dikenakan atas 50% penghasilan bruto sehingga rumus pajaknya adalah PPh 21 tarif pajak dikali 50% dikali penghasilan bruto. Kita mulai ya. Pada nomor 1,
Bulan Juni, Tuan Doni melakukan penyerahan jasa perbaikan komputer kepada PT Cipta dan menerima atau memperoleh imbalan jasa sebesar 8 juta rupiah. Maka, berapakah pajak penghasilan dan potongan pajak Tuan Doni? Nah, di sini saya sengaja selesaikan terlebih dahulu dikarenakan untuk mempersingkat waktu ya. Tapi saya akan menjelaskan satu persatu bagaimana mendapatkan pajak penghasilan dan potongan pajak Tuan Doni ini. Bisa kita lihat, tarif pajak Tuan Doni yaitu 8 juta rupiah. Kita ingatkan lagi ke dalam rumus. PPh 21 tarif pajak kali 50%. Nah, tarif pajak Tuan Doni yaitu sebesar 8 juta rupiah. Ini ya teman-teman, penghasilan bruto. Kita sebutkan yaitu dengan penghasilan bruto. Penghasilan kena pajaknya berarti tarif pajak dikali 50% sama dengan 4 juta rupiah. Maka dasar pemotongan dan pengenaan pajak penghasilan pasal 21 atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Tuan Doni adalah sebesar 4 juta rupiah. Selanjutnya kita berfokus pada besarnya pemotongan pajak pasal 21 atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Tuan Doni. Nah, di sini kita lihat PPh 21 tarif pajak kali 50% ini sudah menemukan jawabannya yaitu sekitar 4 juta rupiah. Setelah itu dikalikan penghasilan bruto. Nah, selanjutnya kita berfokus pada besarnya pemotongan pajak pasal 21 atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Tuan Doni. Nah, di sini PPh 21 terutang 4 juta yaitu kita turunkan penghasilan kena pajak di sini dikali 5%. Mengapa 5%? Dikarenakan tarif pajak Tuan Doni sekitar 8 juta rupiah. Maka kita lihat di sini. Lapisan penghasilan 0 sampai 60 juta, tarif pajaknya yaitu dikenakan 5%. Namun, jika lebih besar 60 juta sampai 250 juta, maka tarif pajaknya 15%. Dan jika lebih besar lagi 250 juta sampai 500 juta, tarif pajaknya 25%. Selanjutnya, jika lebih besar 500 juta sampai 5 miliar, maka tarif pajaknya 30%. Namun jika lebih dari 5 miliar, maka tarif pajaknya itu 35%. Maka di sini kita mengenakan 5%. 4 juta dikali 5% yaitu 200.000. Maka PPh terutang atau potongan pajak Tuan Doni sebesar 200.000 rupiah.